Hai pemirsa RRI Net, kami dari RRI Wamena di malam ini hadir menemani Anda di obrolan budaya, di mana kami akan membahas budaya dari Wamena. Dan perlu kami informasikan bahwa Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya yang terletak di Lembah Balim, didominasi suku Dani. Lembah Balim merupakan lembah dataran tinggi 1.500 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Kali ini kita akan membahas ubi jalar karena ubi jalar ini sangat berperan penting sekali dengan adat istiadat di Kabupaten Jayawijaya. Ubi jalar yang lebih dikenal dengan hipere ini merupakan makanan pokok penduduk asli suku Dani. Teknik dan cara budidaya usaha tani hipere dan mereka juga melakukan secara tradisional dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Petani suku Dani menanam ubi jalar pada tumpukan-tumpukan tanah berbentuk gelundukan tunggal yang lebih dikenal dengan cuming. Di atas cuming ditanam satu stek ubi jalar dan varietas yang ditanam petani umumnya adalah varietas lokal. Secara budaya, pembagian kerja dalam pengelolaan usaha tani ubi jalar cukup jelas, di mana mengolah tanah dilakukan oleh pria, sedangkan wanita melakukan penanaman, pemanenan, menjual, serta memasak hasil panen. Kaum pria mengolah lahan dengan menggunakan peralatan skop, parang, dan linggis. Ini juga berbeda sekali dari daerah yang lain. Namun pengaruh perkembangan modern yang ada di era sekarang ini, tradisi budaya ubi jalar ini mulai terancam ditinggalkan para petani. Arkeolog Papua, Hari Suroto juga mengaku khawatir dengan kebiasaan bercocok tanam ubi jalar yang mulai berkurang oleh petani yang ada di Lembah Balim atau di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Sejak kehadiran mengonsumsi nasi, sedangkan kebun ubi jalar mereka sebagian dibiarkan begitu saja. Banyak lahan kosong bisa dijumpai di Wamena. Dan kali ini pendengar, untuk membahas perihal budaya ubi jalar, kami akan mengulas dalam obrolan kali ini di obrolan budaya, di mana hadir dengan topik budaya dan budidaya ubi jalar di Wamena. Untuk membahas topik kita kali ini, kami sudah hadirkan narasumber kami di malam hari ini. Ada Bapak Markus Lani sebagai Kepala Suku Adat Lani Tapo yang biasa dipanggil Bapak Lani. Oke pemirsa RRI Net, ini dia orangnya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya, bagaimana kabarnya nih? Baik. Iya, menyapa pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, silahkan Bapak. Terima kasih. Salam seluruh Indonesia, lebih khusus Kabupaten Jayawijaya. Wah, pasen nausa, nuan nagot, anjotak, RRI kiedik, hupurusin nani ulabiluk nani kiedik mo, apa waya kayalok, hano yalok, waya yalok, hano waya yalok. Hiden perbaiki hak noluk nani bila-bila lagi. Oke, di obrolan budaya kita di malam hari ini dengan topik budaya dan budidaya ubi jalar di Wamena. Ya, bagaimana gambaran umum budaya budidaya ubi jalar bagi suku Dani di Wamena ini, Bapak? Ya, ubi jalar itu di tangan oleh kepala suku. Ya. Kesuburan. Rencana kebun, rencana apa? Pertama tuh rencana dulu. Ya. Kedua, setelah rencana baru mulai masuk babat rumput. Ya. Kedua, bikin pagar dulu. Pagar. Setelah pagar baru bersihkan, baru mulai kerja.
Mulai kerja. Mulai kerja. Apakah betul yang mengerjakan itu pertama kali itu laki-laki? Laki-laki, Iya. betul. Sendiri atau berkelompok ini, Bapak? Ya, itu berkelompok. Yang kepala suku ekonomi ini kan punya berapa kelompok Honai. Jadi dia undang yang suku itu. Oke, kepala suku Kesuburan. Iya, kepala suku Kesuburan. Iya. Kita bisa melenceng sedikit, kepala suku dalam struktur adat itu berapa banyak, Bapak? Itu kepala suku Perang, Ya, kepala suku Kesuburan itu bagian ekonomi. ya, Kesuburan dua pokok itu. ya. Tapi sekarang saya baca orang-orang tua habis umur kami ini memang kebingungan dan salah apa itu. Semua jadi posisi perang. Ekonomi kami tidak lihat. Ya. Kesuburan kami tidak lihat. Ya. Itu akhirnya ubi yang ini rumput banyak yang ubi kurang itu di situ. Namun dari sononya struktur itu sudah ada, Bapak? Sudah ada, tidak hilang. Sudah ada. Tapi kita bagaimana ya? Monopoli semua. Yang orang bagian kesuburan itu keluar ke sana. Ke perang. Semua ke perang. Kita tidak lihat ekonomi. Itu di situ ada kepala wilayah itu rencana pesta adat. Iya. Ya. Kepala wilayah itu memang punya ekonominya, perangnya, semua ada itu. Jadi kalau bagian perang ya bicara perang, bagian ekonomi, tapi semua kita sekarang itu ke perang semua. Akhirnya bagian di situ kosong. Dari mana kita bisa tahu kepala suku Perang ataupun kepala suku Kesuburan? Ke suku perang itu posisi perang, jadi sebenarnya diam. Iya. Tidak perlu pimpin perang apa itu kebun tidak bisa. Dia khusus perang. Iya. Tapi sekarang kita monopoli, akhirnya kebingungan siapa yang pimpin perang, siapa yang itu. Yang kepala sekarang orang Jaya ini kepala suku tandingan banyak. Kepala suku yang asli sebenarnya ada. Iya. Tidak tanya itu, tapi kepala suku itu akhirnya pemuda-pemuda malas kerja dan itu. Lain-lain. Oke. Iya. Jadi kepala suku Kesuburan yang membahas ini semua, Bapak. Iya. Iya. Sejak kapan tradisi budidaya ubi jalar ini di Jayawijaya terlebih khusus di Wamena? Dari nenek moyang, bukan baru. Dari nenek moyang. Jadi bentuk ini memang dari itu, undang-undang dari nenek moyang yang kita lakukan. Yang saya bilang tadi perang dengan ekonomi itu. Itu Iya. dari nenek moyang punya undang-undang, bukan kami yang buat. Kepala suku Kesuburan ini Kesuburan juga? itu kesuburan punya. Itu bagian ekonomi. Oh begitu. Iya. Iya, kalau sekarang kepala suku Kesuburan ini kita membahas tentang ubi jalar ini, Bapak. Iya. Bagaimana tata caranya? Setelah itu kepala suku Kesuburan sudah merancang semuanya. Iya. Habis itu? Hasilnya kembalikan ke masing-masing Honai itu kan ada kepala wilayahnya masing-masing ada. Perangnya ada itu ada Honai satu bulat Honai ini. Ya. Ada depan itu bagian perang punya. Ada yang tengah, ada di belakang. Di belakang ini yang rencana. Iya. Hurek, tengah, Iya. depan. Itu yang di belakang ini punya rencana. Jadi ini hasil itu sudah berhasil, laporkan ke depan. Ini sudah mulai ini. Jadi setelah panen, kesuburan apa, selesai panen tuh babi ke apa semua subur sudah itu dulu ya orang tua yang dulu itu. Jadi buka pesta adat selama 5 tahun. Iya. Babi larang karena itu. Itu yang bicara tentukan yang bagian ekonomi ubi jalar ini dari sini. Oporo ini dari sini. Dari ekonomi yang bicara. Iya. Kalau perang ya orang perang yang bicara. Tapi kita sekarang di orang Jaya itu kebingungan. Saya ini mungkin saya punya orang tua sudah habis. Kakak-kakak sisa berapa saja. Baru batas sampai saya. Apalagi kalau saya punya anak lebih parah lagi. Jadi lebih itu. Iya. Anak-anak saya harus belajar. Iya, kita membahas itu Bapak supaya ke depan Iya. masyarakat di Jayawijaya terlebih keturunan anak-anak muda Iya. Selanjutnya mengetahui bagaimana manfaat dari ubi jalar ini ataupun manfaat dari kepala suku Kesuburan ke depan untuk perekonomian. Iya. Iya. Kali ini bisa diceritakan secara detail Bapak untuk menanam ubi jalar itu di dalam kepala suku Kesuburan itu bagaimana perencanaannya? Jadi kalau dia sudah rencana buka kebun, Iya. terus itu dia yang pertama dia yang tanam dulu. Iya. Tidak boleh sembarang. Yang kesuburan punya itu tanam dulu, lain terus disuruh. Ya saya sudah tanam jadi tanam. Itu memilih lahannya seperti apa Bapak? Lahan itu yang kebun yang besar dia buka. Iya. Berapa hektar? Hah? Itu 10 hektar, 20 hektar, 30 hektar, 50 hektar juga ada. Sama-sama. Dulu
Iya. Tapi sekarang tidak ada yang buka seperti itu. Dulu tuh memang begitu. Iya. Setelah itu, setelah menanam, setelah membahas ataupun setelah membersihkan, Iya, habis itu bersihkan Bapak? terus bedenkan. Iya. Terus beden selesai bagi-bagi. Kebun itu beden-beden itu bagi saudara-saudara, Oh, saudara itu perempuan. setiap bedeng itu ada khusus seseorang pemiliknya begitu? Ya, sudah buka itu baru bagi. Deretan ini berapa dari panjang sampai ke sana itu satu orang punya. Iya. Bagi dia kepala suku itu. Dia baru ini yang satu orang punya, ini satu orang punya, ini satu orang selesai bagi. Iya. Oke, sudah dapat. Ya kalau itu kita kerja bagaimana? Kita gotong royong atau sendiri-sendiri? Begitu. Iya. Kepala Iya. suku bilang, gotong royong sudah. Berarti kelompok-kelompok. Oh, di kelompok Honai ini pimpin sendiri, kelompok Honai ini sendiri, kelompok Iya. sendiri baru sisa-sisa terakhir itu jadi satu. Akhirnya satu kali bersihkan. Bersihkan. Iya. Biasanya tuh dibuat ataupun membersihkan itu pakai apa, Bapak? Pakai kayu yang lulu. Yang sekarang sekop tapi lulu kan pakai kayu. Oh. Kayu khusus. Iya. Ada tuh kerja kebun punya itu ada kayu khusus ada. Iya. Bukan kayu sembarang tapi itu ada dari hutan. Mereka naik ramai-ramai naik ke gunung. Bawa itu alat kerja itu baru buka kebun. Kan di tempat lain itu pakai cangkul ini. Iya. Kalau di sini pakai kayu ataupun pakai sekop. Itu cara pemakaiannya berbeda kah tidak, Bapak? Yang sekop dengan ini. Dengan cangkul. Biasanya di sini skopnya bagaimana? Sekop memang sekop bagus. Iya. Tapi yang kali dulu memang sama. Tidak Iya. ada yang beda. Tapi sekop lebih bagus. Kan sendiri yang kerja. Dulu kan berapa orang kasih ini baru kasih naik tanah baru lain angkat begitu. Tapi sekarang satu orang ini baru langsung angkat jadi. Oke. Di saat dimana perempuan-perempuan melakukan perannya saat Kerja. pembukaan kebun. Itu perempuan-perempuan hanya tugas masak. Waktu pertama buka, bikin pagar itu Iya. tugas masak. Ya. Setelah pagar selesai bersihkan, bedenkan, itu Ya. baru mulai mau tanam itu baru ibu-ibu masuk. Ibu-ibu masuk. Ibu masuk, suruh tanam. Itu juga ada pemimpin itu yang kepala kesuburan itu yang perintah. Tidak bisa sembarang. Tidak bisa sembarang. Jadi menanam ubi. ubinya Ya. siapa? Yang pertama yang orang yang kepala suku yang ekonomi ini. Itu yang pertama? Iya, pertama. Jadi ibu-ibu hanya untuk Jadi bersih-bersih. bukan semua, tapi tanam hanya satu beden ini mungkin 2-3 buah. Ya, Kumpulan istilahnya itu. hanya sebagai simbol. Ya, simpel saja. Baru lain itu ibu-ibu. Kalau tidak tanam itu, kalau kasih kebun adik perempuan kah atau saudara kah itu, dia kenapa tidak tanam ubi yang itu? Itu juga singgung-singgung juga. Singgung-singgung juga. Iya, jadi harus tanam itu dulu baru itu. Itu satu itu. Setelah itu adik-adik bagi saudara kah, adik-adik bagi itu kan bila mana kalau saya ada kedukaan kah atau Iya. perkawinan acara apa-apa itu Iya. mereka kan sumbang babi. Ubi ini memang berapa macam ada dalam itu. Di dalam Yang ubi. bedeng-bedeng ini. Iya, bedeng-bedeng itu. Iya. Setelah itu nanti panennya itu apakah hanya ibu-ibu saja yang bisa menggali atau bisa juga bapak-bapak yang Ya, ikut gotong royong saat gali itu? itu perempuan. Perempuan. Ya, jadi perintah dari kepala suku ekonomi itu yang bilang ini kesuburan bilang mulai hari ini gali sudah. Semua datang gali, kumpulkan dulu. Oh, di Dia penggunaan. mau lihat Iya. ini hasilnya baik atau tidak, lihat dulu. Kalau mulai baik, dia sudah ini masing-masing bawa keluar. Lihat dulu, bukan bagi tapi lihat. Baru lain bagi-bagi di Honai, bagi-bagi suku lain, begitu. Iya. Apakah ada prosesi adat terlebih dahulu untuk membuka sebuah kebun ubi jalar yang baru? Ya, kalau setelah itu, kalau sudah tua, rencana lain lagi. Iya. Lain lagi buka. Prosesi adatnya ada? Ada. Ada, Bapak? Ada. Itu seperti apa? Itu rencana proses itu ya kebun ini habis, nanti jelas buka baru lagi. Baru lagi. Jadi kerja lagi seperti itu juga. Jadi nama prosesi adat itu apa itu? Proses bagaimana? Nama adat itu kalau di suku Itu balik ini kumpul anak buah namanya rapat dulu kah atau bagaimana itu? Oh. Itu dulu Iya. baru rapat ini ubi ini habis kita bagaimana? Itu sebelumnya kumpul dia punya anak buah dulu dan evaluasi juga ubi ini sudah gali ini
dia sudah makan itu, dan ke depan berapa bulan itu harus evaluasi. Evaluasi juga. Evaluasi kembali. Oh, berarti Ubi banyak trik-triknya juga sebelum evaluasi. melakukan ini. Iya, setelah itu baru ada sudah babi sudah ini kah tidak? Iya. Sehat kah tidak? Oh, babi oke. Babi tidur kah malam tidak tidur? Ada yang laporan. Tidak, Pak. Selesai makan babi, ubi makan tapi babi tidak sehat ini, apa itu? Tidak sehat dan bertindak terus. Itu kenapa, kesalahannya apa? Kembali ke semua bahasa itu kembali ke ekonomi. Ekonomi yang kepala suku itu yang bicara. Oh, betul. Oh, itu juga bisa dikasih tahu begitu? Iya, harus tahu. Bukan segala itu bukan sembarang. Itu ubi itu dipegang oleh itu. Jadi kesalahan apa? Mungkin masalah-masalah kah? Iya. Atau itu semuanya waktu pas panen baru ada masalah. Begini pasti kembali ke itu. Tapi sekarang tidak ada macam itu. Itu kita persembahan itu taruh ubi-ubi yang nokon-nokon itu taruh di honai-honai itu. Sekarang ada 2 honai. Taruh di gereja, taruh adat. Iya. Jadi ubi juga menurut orang tua bilang itu ubi ini darah manusia, daging manusia. Jadi dia juga marah sama kami nih. Ubi juga marah sama kami. Kami taruh di gereja, taruh di adat. Dia mana yang percaya adat, percaya mana? Itu. Jadi orang JBJ punya itu, biar bagaimanapun itu evaluasi tetap ada. Evaluasinya. Pun baru ada masalah-masalah masuk, itu evaluasi juga. Jadi kalau itu dievaluasi, bagaimana hasilnya? Ya kalau evaluasi sampai babi itu tidur tenang, babi sudah bunting tapi anaknya bagus-bagus, oh berarti oke. Oh begitu. Iya, babi kalau tidak sehat, babi sudah buka baru sudah makan tapi tidak sehat, ini bagaimana? Iya. Itu kembali sorotan ke kepala suku ekonomi. Itu. Iya. Secara budaya ini Bapak, bagaimana pembagian tugas dalam berkebun? Contohnya nih, untuk laki-laki dulu. Iya. Untuk perempuan, untuk pemuda, kan beda-beda ini. Iya. Iya, untuk laki-laki bagaimana? Bagi kebun. Iya. Ya itu bagi kebun itu tadi saya bilang sudah dia deretan ini bapak ini punya. Iya. Deretan ini bapak ini punya. Iya. Deretan ini pemuda ini punya. Itu sudah bagi biar pemuda kah, tua kah, muda semua dapat sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Untuk memeliharanya bagaimana? Ya kalau sudah memeliharanya itu kan yang sudah selesai bagi kan ya keberennya itu bagi-bagi sama. Jadi dia yang memelihara. Iya, dia yang bersihkan. Iya, dia yang kasih, sudah bersihkan baru kasih naik kot kembali. Iya. Yang itu memeliharanya dia yang bagi bagian masing-masing yang tanam itu. Berarti di situ sudah dibagi saat itu juga. Iya, saat itu bagi itu berarti masing-masing yang itu. Dia rumput naik atau tidak itu urusan. Jadi siapa yang bagi nih di sini Bapak? Itu, ya. Yang bagi siapa di sini? Yang bagi yang punya itu, yang punya kebun masing-masing itu. Oh, begitu. Kepala suku hanya lihat saja. Saya sudah kasih kebun itu dia bereskan atau tidak, hanya dari jauh saja itu. Berarti memantau lah ini ceritanya ya. Nah, itu. Oke. Jenis ubi jalar yang ada di sini itu ubi jalar apa saja yang ditanam ini Bapak? Itu dulu namanya itu Yeleli, Argulek, Musaneken, Helaleke. Itu yang lain-lain. Yang sekarang itu ubi asli sudah keluar. Tidak ada yang tanam itu, daunnya ada tapi isinya kurang. Sekarang ubi baru semua. Jadi kenapa ini? Ini pertanyaan saya. Saya sebagai kepala suku. Apa nama ubinya Bapak? Jeleli, Hah? Argulek, Iya. Musaneken, Helaleke, Abukul, Ketelale, Saboro, Kila, Werene, ada lain-lain. Masih banyak lagi. Jadi sekarang masih ada kah tidak itu? Itu ada, tapi ada yang kurang, ada yang daun saja. Maksudnya ini punah? Iya. Kenapa bisa? Tidak tahu. Tidak tahu. Sekarang kita tidak percaya ini kah? Saya kalau sebagai kepala suku saya bilang, ini kita bagaimana ya? Kita marah alam kah atau apa? Itu. Iya. Ada yang tertera itu ya kita jual-jual tanah. Iya. Jual ini sebenarnya tanah ini sebenarnya nenek kami tidak bisa jual sebenarnya. Tapi jual tanah ini yang ini kah bakar batu merah lagi, tak bakar tanah. Akhirnya macam saya ini memang saya masih cinta sama adat, jadi saya ragu kalau bakar batu merah ini. Ini nenek yang bakar ini. Itu mungkin hasil itu. Dan orang tebang kayu juga
Iya. Ini dan orang yang pimpin kebun juga sembarang orang, bukan ekonomi. Iya. Itu akhirnya ubi keluar. Yang kami punya asli alang-alang keluar. Pohon-pohon yang asli semua tidak ada. Semua. Itu sudah dicoba ditanam lagi, Bapak? Kasuari bisa tumbuh. Tapi pohon lain tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau ubi jalar yang dulu-dulu itu ditanam lagi memang sudah tidak. Tidak, memang tanam ada yang jeleli, ini ada mulai masuk. Musaneken mulai kurang-kurang. Iya. Sudah mulai kurang. Biasanya ubi jalar yang paling enak itu namanya apa? Jeleli, argulek, musaneken. Itu Ya, rasanya. pokoknya semua itu yang asli itu semua itu makanya bagus. Rasanya itu kalau menurut Bapak seperti apa? Rasanya mungkin ada minyak kencing seperti itu di dalamnya tuh ada. Oh, tanpa ada bumbu tapi sudah enak dimakan begitu. Biar malam saya makan. Ya. Tapi ubi yang berarti saya makan jeleli ini. Rasa sudah ada. Oh, berarti kalau kita juga makan, Ya. berarti kita sudah tahu Sudah ini tahu. jenis Ini ubi ini. apa, hiperia apa begitu. Ya, itu. Macam daging tuh, daging babi. Iya. Kita makan bagian hati ya, malam tapi ini saya bagian dada. Walaupun kita tidak ini lihat, bagian iya. tangan ini rasa kaki ini. Seperti itu. Ubi-ubi itu seperti itu. Sampai seperti itu ya Bapak Iya. ya, sampai kita tahu bagaimana rasanya. Saya enak. Kalau ubi asli itu enak. Kalau sekarang itu ubi merah, ubi apa itu, aduh, gas tinggi. Saya kalau warna merah itu saya gas tinggi. Jadi saya, aduh, ibu saya kasih ubi yang putih. Itu begitu. Begitu ya. Ya. Berarti sudah beda sekarang ya Beda. Bapak. Kenapa itu punah? Punah ini, punah bukan punah tapi itu orang satu pam Iya. kawin dengan satu pam itu satu pam itu kan kami punya budaya itu wita waya Iya. wita waya ini kalau waktu kita buka kebun baru mulai makan. Baru punah ini kalau wita waya dia kalau satu kali mungkin anak saya pergi ke dia tidur dengan perempuan yang lani kah antara Iya. lani dengan itu punah. Itu kita harus perbaiki. Ada dokter perbaiki itu. Kalau punah ada kita ke kebun sekarang kan punah banyak akhirnya ubi ini juga babi juga lapar. Manusia juga lapar. Iya. Karena punah banyak. Ini perempuan-perempuan yang kita laki-laki yang datang barbar ini kan kita masuk, waya masuk. Itu juga punah juga. Oh, berarti itu karena kesalahan adat. Kesalahan adat memang. Kesalahan itu, lakukan itu. Pemuda-pemuda, ya biar orang tua pun, biar buat satu pam kalau lakukan itu memang bahaya. Itu babi tidak sehat. Ubi lagi, biar ubi banyak tapi tidak kenyang. Rasa siang-siang itu lapar terus. Iya. Itu. Jadi babi tidak sehat. Akhirnya kita semua itu ekonomi, kepala suku ekonomi dia ini kelihatannya begini. Lebih baik saya panggil. Itu dua posisi. Iya. Satu itu babi. Satu ini ubi itu hasil itu bawa acara ke kesuburan. Iya. Itu wakunoak. Iya. Itu wakunoak namanya wakunoak itu. Itu kalau itu baru oke. Kalau tidak bikin di sana dan babi itu belum beres, itu biar ubi sampai banyak pun percuma. Oh begitu. Iya. Oke, pemirsa RRI Net, sebelum kita lanjutkan obrolan budaya kita dengan topik budaya dan budidaya ubi jalar di Wamena, kita dengarkan dulu satu lagu daerah dari Wamena. Ni
Jadi bagaimana caranya supaya kita membayar adat itu dan apapun yang kita tanam seperti ubi-ubi yang lama, hipere yang sudah mulai punah ini bisa kembali lagi? Ya, kalau itu seluruh Jaya Wijaya kalau kita sepakat. Oh begitu? Iya, sepakat. Kalau kita mungkin Welesi saja adakan. Terus ke sana begitu. Orang di sana Pawi datang ke datang ke Welesi lagi. Itu nona lagi kawin ke sana ke sini. Itu mungkin di sana di Sri Aslokowal di sana Pawi tapi datang ke Welesi. Welesi Pawi tapi lari ke sana. Itu memang dulu kan orang tegas. Dari sana datang itu siapa punya anak, dia bagaimana, posisi bagaimana jelas. Tapi sekarang itu anak-anak bawa masuk itu kita tidak tahu. Apalagi kawin satu pam lagi. Ini orang yang sudah melanggar adat ini, Adat. Bapak. Satu pam ini ada pelanggaran. Dia memang bilang itu orang bilang itu Adam Hawa itu kan begini baru. Memang teritorial itu. Ini sekarang budaya agama jadi begini. Memang itu Tuhan memang benar. Tapi kita pertama yang kasih orang Jaya Wijaya sebelum gereja itu apa? Itu dulu. Lihat itu dulu baru yang kembali kepada kuasa. Tuhan, saya sudah lakukan. Saya sudah tugas saya itu sudah bereskan. Itu baru boleh. Tapi kita sekarang itu misalnya gereja baru ini begini. Memang adat dia marah. Adat marah. Adat ini bukan ini manusia. Manusia. Ini manusia bukan apa batu. Berarti bukan manusianya yang melakukan kesalahan adat. Iya. Adat. Terlebih khusus untuk anak-anak muda ke depan. Iya. Iya. Ada yang bisa disampaikan Bapak supaya mereka lebih mengerti alur dari Wita, alur dari Waya supaya mereka tidak sembarang begitu. Silakan Bapak. Ya, ini anak-anak saya lihat itu anak-anak memang kuliah di Manado, di Jawa, keluar ke sana kembali. Tapi tidak tahu itu. Itu satu mereka tidak tahu. Dan sekarang mereka nonton. Tidak kerja. Saya punya anak saja tidak kerja. Ini kedepannya apa? Apa yang saya tidak ini mereka tidak datang ke Honai. Tanah yang seluas di Jaya Wijaya ini mau dibikin apa begitu ya? Aduh, tanah subur. Bukan pupuk dari mana bawa tidak. Iya. Bapak selesai tanam. Naik. Saya lihat di Jawa sana itu, pupuk itu ada berapa macam pupuk. Iya. Tapi di Jaya Wijaya ini bukan pupuk. Yang penting kesuburan punya tugas. Tapi kita tidak hargai kesuburan. Itu mungkin anak-anak kami yang nonton itu juga kami tadi yang saya bilang itu. Bagian perang punya, bagian kesuburan punya perang bicara itu. Jadi itu kuncinya dari kepala suku masing-masing. Daerah masing-masing. Tapi kita tidak lihat bahwa ini dulu dia punya bapak yang bicara, jadi itu tidak hargai ke sekarang. Yang kesalahan bukan anak kuliah atau ke depan, tapi kesalahan saya. Kesalahan saya. Berarti umur saya ini juga semua salah. Ya, itu. Bukan anak-anak. Anak-anak kasihan, mereka tidak tahu. Tapi tidak belajar, duduk sama-sama tidak ada juga. Sama saja. Iya, sama saja. Iya, ini tadi yang Bapak katakan itu pupuk, ya Bapak lagi ya. Iya, pupuk. Adakah tidak pupuk dari nenek moyang kita yang ada di Jaya Wijaya ini? Pupuk alami apa yang dilakukan untuk menyuburkan ubi jalar ini ataupun hipere? Yang itu ditangani oleh kepala suku kesuburan. Iya, biasanya tuh apa itu Bapak? Yang dia bicara itu sudah. Itu saja? Itu saja. Dan dia bikin itu namanya wakunwak. Iya. Wakunwak itu orang bilang itu ini wakunwak itu orang mati punya tempat. Iya. Orang mati punya tempat itu surga dunia. Tempat itu, acara itu, kesuburannya hanya itu saja. Tanah hidup atau bagaimana, babi sehat atau itu semuanya dari kesuburan punya itu. Kata-kata saja, tidak ada yang, bawa pupuk, pergi ke Kurulu baru bawa kotoran sapi apa? Iya, tidak gitu. ada. Tidak ada. Itu orang Kurulu punya rahasia kesuburan di tangan oleh bagian itu. Bagian ekonomi kesuburan. punya. Di Aslokowal. Pokoknya Pugima semua Welesi Pelebaka semua daerah Pelebaka saya bilang tanah tandus, tanah merah tidak subur itu orang itu punya alam. Orang itu punya Tuhan. Jadi apa yang kesuburan bicara pasti bisa besar, bisa kenyang babinya, orang sehat, apa semua itu dari sana punya. Berarti suku kesuburan ini berperan penting di dalamnya ya Bapak ya? Ya. Itu orang kesuburan ini. Kepala suku ekonomi. Tugas saya itu bagian ekonomi, kesuburan. Jadi saya punya daerah di sana itu subur atau tidak itu dari saya. Tapi orang yang
bilang itu sekarang Pak Markus Lani tidak baik, tidak baik. Ayo sekarang kamu jalan sudah. Padahal itu kesuburan itu di tangan saya, di saya. Itu ada ke dalam kesana lebih parah lagi. Kalau tidak subur bagaimana itu saya kumpul masyarakat, evaluasi ini tidak subur ini. Kita bagaimana? Berapa langkah ada di dalam sana? Biasanya langkah-langkahnya itu apa, Bapak? Itu rapat pertama dulu. Iya, rapat pertama ini membahas apa? Iya. Ini kesuburan tidak, ubi sudah begini tapi ubi tidak begini ini. Babi lagi tidak sehat ini. Iya. Ibu-ibu lagi bilang itu ubi di dalam tanah kurang ini. Iya. Kembali kita rapat. Rapat panggil dulu. Iya. Setelah itu, kalau kita bentuk apa ya? Kalau itu acara bikin wakunwa sudah. Iya. Setelah wakunwa itu orang mati punya tempat ini. Ya kita bikin itu. Setelah itu kesuburan kembali. Dan kebun itu masuk anak-anak kecil, perempuan-perempuan kecil, laki-laki baru gali, baru masak, kiri kanan. Ini ada apa yang masuk ini? Itu. Yang kesuburannya itu, hal kecil-kecil itu yang kembali rapat. Bisa dilihat. Itu ritualnya adakah tidak? Itu di Honai adat. Honai adat, kembali ke Honai adat. Hanya bicara saja. Ini. Yang dia punya cabang-cabang panggil, dia punya posisi. Yang kepala perang setelah acara, tapi rapat itu ada. Ini kurang sehat ini. Ini kebun-kebun itu anak-anak kecil banyak masuk gali-gali itu. Ada apa itu? Bicara itu saja. Berarti tidak ada pupuk alami. Tidak ada. Pupuk dari nenek moyang turun-temurun supaya subur. Tidak ada. Subur adalah orang yang bagian ekonomi. Bagian ekonomi itu yang bicara sendiri. Ke tanah itu sendiri. Wow. Jadi kalau orang perang, mulai perang antara Boma Walesi perang, itu kepala perang bicara itu ekonomi tutup mulut, tidak bisa bicara. Oh begitu. Tidak bisa bicara. Kalau dia bicara itu mungkin masyarakat bagian Walesi habis. Itu dia punya posisinya. Itu kalau jadi mereka harus mengerti posisi masing-masing. Rapat bisa bicara. Iya. Tapi kalau mulai pelaksanaan perang, hati-hati dia. Itu posisi akan punya ini menang atau tidak caranya perang bagaimana? Yo di sana maju sana. Hanya melihat. Bicara, hanya lihat saja. Setelah perang hasil atau tidak ke rumah baru, kita kemarin tidak dapat bunuh itu karena kamu begini. Kembali rapat. Rapat itu penting. Yang mungkin di kantor juga sama. Berarti mulai dari dulu rapat ini memang sudah ada dalam adat suku Dani? Iya, sudah ada. Dari nenek moyang ini, Bapak? Sudah ada dari nenek moyang. Jadi ibaratkan rapat-rapat ini apa-apa saja nih yang dilakukan dalam adat? Rapat perkawinan kah? Rapat kematian kah? Rapat orang sakit kah? Rapat apakah? Rapat kebun kah? Semua ada. Apakah itu sudah diturunkan ke masa depan, anak-anak penerus masa depan? Bisa turun tapi anak-anak tidak belajar. Bagaimana tanggapan mereka untuk itu? Tidak tahu. Mereka itu sebenarnya saya biasa bilang ini anak saya. Ya. Saya selalu bicara kembali duduk di sini sudah duduk. Ya. Tapi anak-anak sekarang itu hanya pegang HP, berjam-jam siang malam HP, malam mengantuk. Ya, jam pagi mau kerja. Selesai. Jadi ke depan ini saya khawatir. Jaya ini tanah subur, baru bagaimana ini untuk kasih siapa? Pemirsa RRI Net, kita masih bersama Bapak Markus Lani yang biasa dipanggil Bapak Lani sebagai Kepala Suku Adat Lani Tapo. Ya, kita masih membahas tentang budaya dan budidaya ubi jalar di Wamena. Kita sudah membahas tentang budidaya ubi jalar di Wamena dan kali ini kita akan masuk ke budaya. Ya Bapak ya? Iya. Bapak Lani, prosesi adat untuk panen, prosesi adat untuk panen ubi jalar ini seperti apa, Bapak? Panen itu kan sudah selesai, mulai bersihkan, kumpul tanah, selesai itu kasih naikot, kasih ikat, dia punya daunnya panjang-panjang, selesai itu kepala suku ekonomi dia larang, tidak boleh masuk kebun. Oh begitu? Iya. Tidak boleh masuk kebun. Dia larang. Itu juga dilarang juga? Dilarang. Setelah 3 bulan, 2 bulan baru mulai buka, mulai panen. Masuk, tidak bisa orang larang itu ada sanksinya.
Sanksinya apa ini? Saksinya ya bayar babi kepala itu. Sampai bayar babi? Iya, bayar babi. Seandainya itu ini. adat. Jadi ada dia punya anak sakit kah? Sudah mengaku dari sana. Saya kemarin larang baru saya masuk, baru ambil rumput, jadi ambil daun ubi, itu sudah larang, baru ini saya punya anak sakit, akhirnya mungkin mereka bayar babi kah, bayar uang kah, apa semua itu. Berarti walaupun kita tidak lihat orangnya masuk ke kebun itu, tetap anak sakit baru pengakuan. Oh, berarti ada efeknya juga untuk keluarga. Ada. Itu kan punya. Dulu tuh aturan tuh tegas dan jelas. Tapi sekarang jadi kebun besar ini, tapi orang bilang hari ini tidak boleh babat. Tapi ibu yang satu bilang ini bukan ini. Dia undang kerja, ini saya punya kebun jadi babat. Akhirnya cicilan, akhirnya siapa yang pimpin? Kepala kesuburan tinggal nonton. Iya, aku kerja sudah. Iya. Akhirnya sekarang yang kelaparan nonton banyak, yang kerjanya berapa orang saja. Iya. Setelah itu datanglah kepala suku kesuburan ini, panen. Itu panen hanya satu orang atau hanya khusus untuk pemuda atau bagaimana? Panen itu ibu-ibu. Jadi semua orang kerja itu semua datang. Langsung satu kali? Satu kali. Dia bilang, dia sudah malam itu undang. Iya. Besok kita panen ubi. Semua isi berapa noken bawa kumpul satu tempat. Oke. Satu tempat dulu. Baru lain sumbang dulu. Iya. Sumbang berapa. Sumbang baru isi noken. Ini taruh di kelompok honai di sana, suku di sana, suku di sana. Jalur bukan sembarang, tapi jalur saya punya orang di sana, jadi kasih ke sana begitu. Dulu atur begitu. Jadi habis itu langsung satu kali kah dipanen atau bertahap? Satu kali itu hanya pembukaan saja. Oh, hanya pembukaan yang saja. Yang datang itu berapa kali gali itu masing-masing orang tidak bisa perintah. Jadi setelah dipanen ini, contohnya ini untuk pemuda, ini kurang banyak, atau untuk perempuan kurang banyak, untuk laki-laki kurang banyak. Itu apa yang dilakukan kepala suku kesuburan ini? Ya, maksudnya untuk gali mereka. Contohnya kan ini kan sudah dibedeng ini Bapak, ya. Sudah dibedeng. Contohnya ini untuk pemuda. Iya, bagi-bagi kebun. Iya, ini lebih banyak. Contohnya hasil panennya untuk perempuan lebih banyak dari pemuda. Itu cara pembagiannya bagaimana? Ini perempuan yang punya tugas kalau untuk gali dengan itu. Laki-laki tidak bisa. Jadi disatukan juga? Iya. Perempuan punya itu. Laki-laki hanya kerja saja. Gali tidak, kecuali mungkin tidak ada ibu macam. Tapi tidak mungkin ya Bapak ya. Iya, itu baru bisa. Kalau punya ibu itu urusan ibu. Ya. Laki-laki hanya selesai panen itu, kita ganti di mana? Iya. Ekonomi, bagaimana? Kita ini ubi sudah mulai habis ini. Mulai ekonomi bilang, kita buka kebun di sana sudah. Oh, buka kebun lagi. Iya, lagi. Berarti itu memang cara bertahan hidup suku Dani mulai dari dulu ya Bapak? Dari dulu. Mulai dari nenek moyang dulu? Iya. Ini dulu tuh saya punya mama orang gali itu harus rumput bersihkan dulu. Di kot harus bersihkan. Ubi yang dia punya daun-daun yang tua-tua itu harus kasih keluar. Yang muda kasih tinggal. Yang dia punya tunas baru itu harus kasih tinis tanah lagi supaya dia punya isi lagi begitu. Tapi sekarang tidak. Ibu-ibu sekarang juga kali selesai rumput kasih tinggal. Akhirnya cepat rumput naik. Dulu boleh, sekarang lain lagi. Lain lagi. Biasanya kalau ibu-ibu mereka lebih tahu lah bagaimana berkebun ya Bapak ya. Ibu-ibu pintar. Iya. Ibu pintar, jadi tanam. Ini tanam bagaimana ini? Ibu yang lain tegur, ibu lain. Sekarang itu anak-anak kami ini tidak tahu tanam. Ada yang pintar juga, lebih banyak itu tidak tahu tanam. Ibu anak-anak sekarang perempuan. Oke, ini kan ubi jalar Bapak, hipere. Iya. Kalau dalam suatu adat, suatu upacara, apakah hipere ini harus ada? Ada. Contohnya, ibaratkan kalau hipere ini tidak ada dalam suatu upacara adat, apakah itu tidak sah? Tidak sah memang. Lihat orang sakit pergi ke lihat juga bawa ubi. Ubi. Terus acara apa, adat dari bilang itu di bentuk apapun ke dalam kesana itu ada ubi. Itu khusus untuk adat punya juga, babi adat punya juga. Itu ada kesuburannya itu sudah babi adat dengan ubi adat itu. Yang taruh satu gali baru besar baru bawa sana. Ini babi ini punya. Itu khusus. Itu orang babi sembarang juga tidak bisa kasih. Tidak bisa kasih? Tidak bisa. Kesuburannya itu sudah. Contohnya upacara adat nikah.
atau upacara kematian. Ubi jalar ini apa manfaatnya di situ? Itu untuk tamu-tamu datang makan bersama. Tamu itu kan sekarang beras, tapi dulu kan pasti ubi. Ubi. Jadi kedukaan itu siang acara bunuh babi, bagi babi, selesai itu sore kan jelas bakar batu lagi, Iya. ubi. Itu kalau macam saya. Iya. Saya punya om-om itu pasti sumbang kalau saya waktu duka atau anak saya meninggal. Iya. Terus om-om saya itu atau anak yang mati ini punya om-om itu jelas sumbang ubi. Iya. Yang saudara-saudara perempuan itu mungkin sumbang babi. Apa semua sekarang uang itu. Ini yang bikin penasaran ini pemirsa RRI Net, Bapak. Iya. Contohnya, ubi jalar ini tidak ada dalam sebuah upacara Iya. adat. Ya. Ini seberapa berharganya ini di upacara adat itu? Itu berapa ini? Banyak ini. Semua acara apapun ubi tetap, Hipere ini tetap ada. hipiri tetap ada. Ini melambangkan apa sih, Bapak? Lambang apa ya? Kehidupan apa ya? Suku Dani. Suku Dani. Jadi ini biar macam saya itu, saya yang sudah tua ini kalau Iya. makan nasi saya tidak bisa tidur. Harus ada Harus ubi. hipere. Hepere baru saya bisa tidur enak. Daun dengan dia punya ebe. Kalau Iya. itu bahasanya ebe, ubinya ini. Berarti Itu sudah baru dari bisa. sananya ya. Ya. Sudah dari sananya memang suku Dani ini memang harus ada hipere ini Iya. dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Tidak ada yang hanya tiap hari beras kita masak beras. Mungkin anak-anak kan bisa loyo-loyo. Oh begitu. Ya, Iya. kurang sehat. Iya. Ini itu. Jadi kalau ubi campur dengan sayur, ubinya apa semua itu mungkin bisa. Itu. Oke. Ya. Ini Bapak, ada banyak pihak ini yang mengatakan bahwa budaya berkebun suku Dani ini mulai hilang. Iya, itu betul. Iya. Ini mengapa Bapak? Itu tadi saya bilang. Iya. Semua kepala suku kita menuju ke bagian posisi perang saja, karena perang ini pengaruh perang jual tanah ini kan kepala perang. Iya. Itu ini akhirnya kita di situ tidak lihat di bagian kedudukan itu lemah akhirnya anak-anak kami tidak tahu kerja itu karena kurang itu, dan lain keluarga yang suku itu tidak percaya yang bagian ekonomi itu, tidak percaya, hanya percaya bungkuskan kepada. Kenapa kepercayaan itu mulai hilang sekarang? Karena banyak pengaruh. Pemerintah juga pengaruh masuk, gereja juga pengaruh masuk. Akhirnya bagian di sana ekonomi kesuburan itu kurang. Gereja bilang, oh itu adat tidak boleh makan. Bikin adat itu harus yang punya. Kalau orang di sini, saya bagian di sini jadi orang di sana punya, saya tidak bisa makan. Orang di sini, saya duduk di sini, orang di sini punya, saya tidak bisa makan. Tapi saya bisa acara. Iya. Acara apa bisa. Tapi orang di sana kalau daging bagian di sana punya itu atau ubi atau bagian di sana itu tidak makan, kesuburan juga kakak. Semua di sana makan, di sini makan, baru oke. Berhasil. Ini hunai ini ada gunanya. Di hunai adat ini gunanya. Ada di dalamnya itu ada macam-macam, bisa berbaiki juga, bisa kacau juga di dalam ini. Iya. Sekarang kan Bapak masih ada honai. Ya. Masih ada kepala suku. Ya. Kenapa ini tidak dilakukan? Tapi siapa yang lakukan? Siapa yang makan? Itu yang tadi pertanyaan itu kembali yang tadi saya cerita itu. Baru orang depan punya itu masuk biar bagian Islam. Islam tidak boleh makan ini. Baru orang Kristen juga orang Kemahan Injil bilang itu bilang itu adat itu tidak boleh. Akhirnya kita makin berkurang. Nanti kami punya nenek ini menangis kemana nanti? Kami punya nenek, kami punya ini nih mungkin menangis kemana? Anak saya yang ada saya bicara ini. Dia menangis kemana nanti? Iya, ini kan akibatnya banyak lahan kosong dijumpai di mana-mana. Iya. Karena memang kepala suku kesuburan tidak bisa mengarahkan anak-anak yang penerusnya. Iya. Ini bagaimana Bapak? Sekarang itu bentuk ini memang sangat setuju saya. Saya punya pribadi. Saya menyesal. Saya sendirian tinggal di Honai itu saya menyesal. Karena sekarang pemerintah sudah kasih desa.
Desa Iya. dekat. Uang banyak turun. Tapi uang itu tidak buka kebun. Hanya masalah saja. Sana masalah jadi. Beli babi harga sekian. Selesai. Selesai. Kelaparan itu tetap tidak ingat terus. kebun lagi. Terus. Jadi kalau ada di sana masalah juga pergi ke sana lagi. lagi. Tidak ingat lagi kebun ini kapan diselesaikan. Baru anak-anak kami suruh kerja mabuk. Masalah mabuk masuk lagi pembunuhan. Orang tua bilang larang, tapi percuma kita larang. Oke, Bapak. Iya. Iya. Apa yang bisa dilakukan pemerintah ataupun masyarakat untuk mempertahankan budaya berkebun ini? Dari pemerintah dulu. Yang bisa dilakukan supaya ini bisa bertahan budaya berkebun. Pemerintah itu kemarin 3 WK apa itu? Iya. Bupati bilang itu. Itu sebenarnya panggil kepala suku ekonomi dulu, kesuburan dulu baru bicara boleh. Iya. Tapi lain nih, mungkin kepala perang bicara kah apakah? Itu saya dalam RRI baru bicara itu saya tertawa di rumah. Sudah juga. melenceng ini ya? Iya. Iya. Bicara di mana? Kami di Bdesi juga ada kepala suku, kepala wilayah ada. Yang punya buka pesta adat itu. Bicara dia dulu. Panggil dia. Kalau dia pemerintah panggil saya ini bagian UBI jadi saya datang. EPR jadi. Kalau bagian pesta adat ke perang itu memang saya tidak bisa. Iya. Saya tidak bisa itu PABI nanti. Ada yang bisa disampaikan ke pemerintah, Bapak? Silahkan. Ya, pemerintah tadi saya bilang, yang sudah kasih desa tapi desa udah hancur-hancur mau minta apa lagi saya? Tapi kan bisa diubah lagi toh Bapak, supaya ke depan masyarakat di Jayawijaya terlebih anak-anak muda mengerti bagaimana arah-arah dari suku. Yang penting kepala suku wakil bupati kami punya orang. Ya. Dan Pak Bupati memang itu. Jadi dia kalau bikin bentuk wen jabu itu, Ya. itu coba panggil yang kepala suku masing-masing daerah itu punya kepala wilayah dulu. Iya. Dia datang baru bicara dulu. Jangan sembarang. Jadi saya kalau kasih tahu pemerintah juga salah-salah. Saya belum siap. Orang bilang itu saya bagian ekonomi, tapi orang tidak percaya saya. Saya mau sampaikan pemerintah juga percuma. Jadi ini mungkin bagaimana ya? Iya, mumpung kita ada di sini ya Bapak ya. Ini peluang untuk Bapak supaya apa yang Bapak rasakan bisa didengar oleh pemerintah. Iya. Jadi itu yang pemerintah itu dulu, jangan itu. Jangan melenceng dulu ke tempat jauh ya Bapak ya. Dulu saya malu sampaikan ke pemerintah. Oh minta sekian anggaran sekian. Saya belum beres. Saya tidak mau kasih tahu pemerintah. Hanya pemerintah sudah kasih desa saja hancur-hancuran. Iya. Jadi tidak bikin kebun, hanya masalah uang itu masalah keluar. Jadi itu karena uang juga jadi terjadi pembunuhan begitu ya. Jadi orang kepala desa itu sebenarnya dia sebagai pemerintah. Tidak boleh bicara banyak di distrik, kepala distrik juga sebagai pemerintah. Oke. Apa adat bicara itu masalah tanah kah, masalah itu kembalikan ke adat. Tapi saya kepala desa jadi saya kepala suku. Tidak boleh itu. Itu hati-hati. Ke depan juga hati-hati. Padahal beda kepala desa, beda kepala suku. Beda. Kepala suku SK-nya dari nenek moyang. Pero desa ini kan dari pemerintah. Iya. Itu. Jadi pemerintah ini punya punya itu berani makan itu babi adat itu bisa berani atau tidak? Orang sendiri saya punya babi adat, orang lain tidak berani makan. Oke. Untuk masyarakat Bapak? Ya masyarakat ya itu tergantung dari kunci itu kepala wilayah dan kepala kesuburan itu kunci mereka. Tapi kepala desa sudah begini ya mereka itu tinggal nonton. Iya. Gitu. Kalau saya paksakan hari ini, kumpul sudah. Saya bukan kepala suku wilayah, saya ini kepala suku Lanilapo. Yang kepala suku wilayah itu ada kepala suku Mosorek punya anak-anak. Itu daerah Welesi. Oke. Mereka yang kumpulkan, pemerintah pakai itu mereka itu. Tapi pemerintah tidak lihat kepala suku punya anak, kepala wilayah punya anak tidak lihat, akhirnya sembarang-sembarang kepala desa naik, akhirnya bikin kacau. Oke, untuk generasi muda, untuk generasi muda saat ini, di mana sekarang kan anak-anak muda mulai meninggalkan budaya, iya. Bagaimana untuk meregenerasi budaya ini, Bapak? Untuk menyalurkan budaya-budaya khusus untuk anak-anak muda penerus bangsa. Jadi kalau begitu anak-anak saya pesan ke anak-anak saya. Jadi
pergi ke sekolah ke Manado ke Jakarta ke mana itu, ke Manokwari kembali duduk di Honai. Iya. Itu saja kunci. Supaya mereka tahu. Memang biar sarjana apa, tapi kembali ke Honai dulu. Kalau belum ke Honai baru bicara, saya ini orang sarjana begini, mau kosong saja itu. Tidak tahu adat. Iya. Itu macam saya punya anak ini. Anak umpamanya saya kepala suku. Saya punya anak mungkin 5. Iya. Tapi yang jadi ganti saya itu bukan orang yang pilih, tidak. Itu alam di sana yang tahu, masyarakat yang tahu. Oh ya, Pak Markus ganti ini. Sendiri yang muncul, bukan pemilih. Alam yang pilih. Pilih. Saya juga alam yang pilih. Saya punya saudara 8 orang. Iya. Tapi yang saya jadi kepala suku ini, yang 8 ini, yang teman saya ini jadi kepala desa, yang jadi sekretaris desa, yang lain itu pemuda. Jadi yang kepala suku saya. Itu alam yang pilih, bukan masyarakat lain yang datang pilih tidak. Lantapo pilih tidak. Itu yang anak-anak saya pergi sekolah ke mana-mana, ini anak-anak ini kembali ke Honai. Supaya budaya kita budaya ini tahu. Menangis kan, laku-laku menangis kan, apa semua itu ada di dalam Honai. Oke, baik Bapak. Ada yang bisa disampaikan Bapak sebelum obrolan budaya untuk hari ini kita akhiri? Ada yang bisa disampaikan untuk masyarakat Pegunungan Tengah ataupun masyarakat di Kabupaten Jayawijaya? Iya. Itu apa yang tadi sebelum saya bicarakan, saya sudah bilang. Apa yang saya salah bicara, korupsi masing-masing suku. Iya. Apa yang saya benar lakukan, apa yang saya bicara. Jadi ini saya ragukan ini ke depan. Jadi semua mungkin desa atau semua kepala suku di Honai itu mungkin seperti saya. Pasti orang umur saya itu aduh itu tolong apa yang saya bicara ini kalau salah ya buang, tapi ya kalau baik tolong pegang yang kita kembali anak-anak kami duduk sama-sama dengan orang tua di Honai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Markus Lani, di mana ini sebagai Kepala Suku Adat Lani Tapo. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di sini ya. Terima kasih, pasti informasi ini di acara obrolan budaya ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat yang ingin mengetahui budaya dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak. Baik pemirsa RRI Net, itu tadi obrolan budaya dari RRI Wamena dengan topik budaya dan budidaya ubi jalar di Wamena. Saya Tanti pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.